Kami atas nama Solihin Anwar, Ketua Koperasi KSU Muncul Makmur Rawaboni Banyu-Biru Kabupaten Semarang. Koperasi ini yaitu sekitar 19 tahun yang lalu, yang mana alhamdulillah koperasi kami yaitu koperasi yang notabene koperasi desa, yaitu koperasi petani, pedagang dan nelayan yang kami dirikan itu mulai dari nol, alhamdulillah sampai tahun yang ke-18 ini koperasi kita sudah bisa bergerak terutama di simpan pinjam sudah jalan, kemudian kredit barang sudah jalan, dan alhamdulillah hampir kurang lebih 6 bulan yang lalu koperasi kita sudah menangani yaitu mempunyai usaha baru yaitu kuliner dan wisata, tepatnya di tempat ini yaitu Angkringan Tirto Bening, yang mana usaha pertama yaitu kuliner, kemudian paketan wisata yang menjadi andalan kita yaitu paket wisata mulai dari outbound, naik jeep, dan diakhiri dengan finish main tubing. Di desa Rawaboni terutama itu ada sumber daya alam yaitu berupa wujud air, aliran muncul air dari 1000 mata air dari Muncul itu yang mengalir ke Rawapening. Kemudian kita juga melihat ternyata banyak antusias untuk melakukan permainan-permainan yang notabene itu di air. Kemudian kita punya niatan bagaimana caranya supaya kita ini sebagai masyarakat desa, terutama ekonomi lemah, itu bisa tidak hanya menjadi penonton. Akhirnya kita mendirikanlah koperasi yang mana dulunya itu anggotanya juga cuma sedikit, yaitu kita punya modal kurang lebih hanya 20 juta. Dan itulah sejarah sedikit kami menceritakan suka dukanya kami mendirikan koperasi dengan modal 20 juta, akhirnya memberanikan diri, mempunyai karyawan 3 yang notabene dari awal kita hanya bisa ngasih upah itu cuma 200.000 waktu itu 18 tahun yang lalu. Kami dengan kegigihan karyawan dan sebagai pengurus dan anggota sampai detik ini alhamdulillah bisa terwujud seperti ini, menjadi kebanggaan buat kita. Kita selama ini melihat bahwa ketergantungan masyarakat terhadap bank-bank yang notabene tidak resmi seperti itu, bank lintah darat ataupun itu, akhirnya kita bergerak untuk bisa menolong. Akhirnya mereka kita ajak untuk masuk itu antusias, karena nantinya kita di samping koperasi itu punya asas yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk kita semua itu akhirnya mereka berbondong-bondong ingin masuk ke koperasi dengan dengan keinginan supaya untuk meminjam modal itu tidak tergantung sama bank-bank yang notabene malah menjerat kita. Akhirnya kita mudah sekali merekrut, awal itu hampir kurang lebih 100 anggota, dan sudah jalan karena operasional waktu itu belum kita punya, akhirnya seperti modal arisan. Jadi kita pinjamkan berkeliling, kita juga melakukan silaturahmi tiap bulan itu ke masing-masing anggota rutin berapa tahun, bahkan sampai sekarang itu kita masih menjaga silaturahmi, termasuk itu menjaga kekompakan dan evaluasi kinerja koperasi. Jadi kita benar-benar anggota itu sekarang benar-benar merasa tertolong dengan permodalan untuk usaha, terutama di sini karena notabene petani dan nelayan ini merasa tertolong. Selama ini kita sekali lagi tadi sudah sampaikan, masyarakat di sini terutama anggota koperasi itu hanya bisa melihat potensi alam yang dikelola, notabene kemarin itu banyak orang luar. Akhirnya kita bergerak bagaimanapun caranya agar ini kita sebagai tuan rumah tidak hanya menjadi penonton. Makanya itu kita kelola dengan keberanian, kita beli ini tempat
akhirnya kita wujudkan sebuah angkringan dan wisata dengan notabene kita nanti ke depannya ini sistem paket yang sudah saya sampaikan bahwa paket wisata untuk Tirto Bening itu sudah meliputi tadi yang saya sampaikan dan itu nyaman karena mulai start dan finish itu di Tirto Bening. Jadi kedepannya kalau ada kebijakan-kebijakan yang terutama untuk mengangkat ekonomi masyarakat terutama UMKM ke depan, kita ini nanti akan memanfaatkan potensi lokal dalam arti untuk kuliner. Jadi masyarakat di sini biasanya daripada tiap pagi hanya nunggu suaminya dari sawah maupun dari rawa pening, ini kita budidayakan ke depan itu supaya berusaha wirausaha makanan-makanan yang nantinya kita sebagai wadah yaitu angkringan Tirto Bening ke depan nanti kita jual produk dari masyarakat itu ke depan. Jadi kita nanti bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Yang kedua, kita sebagai tuan rumah tidak hanya menjadi penonton namun juga menjadi pelaku, dan kita tetap optimis meskipun persaingan sekarang wisata dan kuliner itu banyak sekali dan tantangannya sangat banyak, tapi kita tetap optimis karena kita punya sumber daya alam yang benar-benar tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Koperasi itu sebelum jadi seperti ini pun manfaat ke anggota itu sudah terasa karena kita itu di bidang sosial, keagamaan maupun apapun sudah berkali-kali kita mengadakan kegiatan maupun itu pengajian umum maupun wisata religi dan yang lainnya, dan ini nanti ditindaklanjuti lagi juga bagi anggota itu tiap tahun itu pasti kami ajak untuk rapat anggota tahunan itu, dan kita kasih SHU-nya itu wujudnya ada barang, ada uang dan yang lainnya, dan itu merasa sampai detik ini merasa bangga karena kita masyarakat itu yang dulunya hanya menonton, dulunya hanya taunya lembaga perbankan yang tidak tahu menau, tapi sekarang begitu masuk ke anggota koperasi Muncul Makmur bisa menikmati kredit yang sesuai dengan standar, dengan cepat dan tidak bertele-tele dengan administrasi dan yang lainnya, dan tiap tahun mereka juga merasa bangga karena diajak rapat, makan-makan dan dikasih SHU. Jadi mengenai dinikmati itu saya yakin sudah bisa menikmati mereka notabene sebagai anggota. Jadi ini rencana ke depan karena ini sudah saya sampaikan ini baru sekitar 6 bulan sudah jalan. Jadi nanti di Tirto Bening ini nanti sistemnya seperti angkringan-angkringan yang ada di sekitar, yaitu notabene nanti menampung hasil karya UMKM di sekitar. Itu rencana ke depan. Terus mengenai permodalan ini juga kita nanti menawarkan bagi mereka yang mau ingin memproduk sesuatu makanan yang punya spesialis sendiri-sendiri, terutama terbentur mengenai pendanaan, dan di sini koperasi siap untuk memberikan modal usaha. Jadi kita sistemnya kerjasama, mulai dari kita membutuhkan produk yang kita jual, kita pasarkan, yang membuat itu pun juga dipermudah mengenai permodalan. Jadi saling antara anggota itu tidak ada yang dirugikan. Intinya kita punya prinsip, marilah kita bekerja, bergerak bersama-sama, untung juga bersama-sama sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita sebenarnya betul sekali Mas, sebenarnya itu memang butuh modal yang tentunya tidak semudah seperti planning atau rencana kita, yang mana itu memang harus punya modal awal yang banyak. Namun karena di sekeliling kita itu komunitas-komunitas yang notabene menunjang dari program ini itu sudah berjalan, maka langkah awal kita sampai detik ini sudah berjalan. Ini kita kerjasama dengan pihak-pihak yang lain yang notabene juga ada yang koperasi Merah Putih, ada yang komunitas Jeep itu juga Merah Putih dan yang lainnya termasuk Kano. Ini kita ajak kerjasama untuk awal karena kita sudah merasa belum mampu untuk
mengadakan barang-barang yang notabene itu memang sulit untuk kita jangkau. Dan untuk langkah ke greenhouse seperti tadi yang saya juga kita ketahui, itu nanti sistemnya juga kita akan sewa tanah untuk kita kembangkan karena anggota itu mayoritas juga petani, jadi kita mempersediakan atau memfasilitasi bagi mereka anggota yang notabene memang backgroundnya ahli pertanian, kita nanti sewakan, nanti sistemnya kerjasama. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kredit di Muncul Makmur itu juga kredit tempo, tidak bulanan, karena melihat yang namanya panen apapun itu kan tidak bisa tiap bulan ngasih bagi hasilnya atau mengangsur ke koperasi. Kita pasti tempo 3 bulan atau 6 bulan itu tetap jalan, karena notabene masyarakat ini tidak sebagai karyawan, tidak sebagai pegawai yang notabene tiap bulan bisa ngangsur, kita pakai tempo itu. Jadi untuk itu kami juga ke depan ini minta maaf, kami mohon dukungannya dari dinas koperasi terutama di kabupaten maupun di provinsi, untuk supaya koperasi kita ini yang benar-benar koperasi desa yang tumbuh dari masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu bisa seperti ini. Mohon nanti himbauannya atau bantuannya untuk mengembangkan apa yang sudah kita miliki, tentunya dengan di tengah persaingan swasta yang luar biasa, supaya koperasi itu semakin tidak tertinggal karena kita potensi. Kami mohon bantuan dari dinas dalam wujud apapun untuk pengembangan atau untuk memperbesar supaya ini benar-benar usaha yang tidak dimiliki oleh perorangan, ini dimiliki anggota, ini bisa berjalan, dan tentunya imbasnya jelas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, terutama para anggota. Kita kedepannya kepingin, karena wisata itu maupun kuliner itu kan tidak bisa selalu dalam arti rame-rame terus, betul itu pertanyaan yang sangat kami butuhkan. Itu memang kita nanti benar-benar inovatif dalam kegiatan atau dalam usaha apapun. Nah, di sini potensi yang sudah berjalan, karena ini awal, itu tadi yang sudah sampaikan 4 paketan itu sudah kita luncurkan dan alhamdulillah sudah jalan. Dan kedepannya saya melihat ini alam yang notabene ada jalan yang melintas, jalan dalam arti jalan tembus, bukan jalan utama. Ini nanti kita potensi ke depan ini, terutama itu karena sekarang ada sepeda model sepeda hias, terus ada skuter, dan nantinya kalau jalan tembus dari desa Rawaboni Timur sampai Rawaboni Barat itu sudah terwujud, mungkin bisa nanti arahnya bisa ke kuda juga bisa. Terus pokoknya yang benar-benar begitu nyaman itu nanti kita akan coba raih dan kita coba adakan supaya wisata ini kedepannya tidak monoton, dalam arti sudah bosan atau apa, kita akan selalu berpikir agar koperasi Muncul Makmur terutama bidang wisata ini tidak hanya stagnan atau merosot pengunjungnya, itu tetap kita arahnya ke situ. Dari dulu itu sekitar 20, terus naik menjadi hampir 100, terus perkembangan begitu kita buka usaha simpan pinjam jalan, kita waktu itu punya karyawan 3, terus sekarang ada 6, itu sampai sekarang 1.600 lebih anggota yang masuk. Nantinya setiap anggota itu tiap bulan maupun tiap tahun itu selalu kami berikan keleluasaan untuk menyampaikan kritik, saran, dan ide. Jadi saya pengen koperasi itu tidak hanya karena idenya Pak Solihin sebagai ketua, itu tidak, jadi ide-ide cemerlang yang notabene masyarakat itu pengen, maka itulah kita beri kesempatan. Contoh, karena potensi untuk mengembangkan usaha dalam wujud apapun itu, karena sistemnya nanti kerjasama dengan koperasi, karena sebagai anggota kita akan tetap respon dan kita akan tetap fasilitasi agar anggota itu tidak monoton, tidak jenuh. Karena perlu kami sampaikan,
anggota itu keluar masuk itu juga seperti sudah biasa di koperasi. Kalau sudah tidak ada hubungannya dengan koperasi mengenai simpan minjam atau yang lainnya juga nanti pasif, itu sudah biasa. Namun untuk mengantisipasi keinginan-keinginan anggota yang sudah melihat notabene koperasi sudah jalan bagus, ini kita tetap akan tidak lanjuti dan kita akan fasilitasi untuk bergerak di bidang lainnya. Contoh dalam hal persewaan apa-apa itu ada di sini juga sudah mulai dirintis sound atau apa itu sudah. Jadi anggota, Pak, saya ingin membuat sewa sound, itu nanti difasilitasi dengan koperasi ya, untuk permodalan itu juga sudah ke arah itu. Termasuk kita juga nanti melihat potensi-potensi, karena yang namanya masyarakat tidak seperti Nyun Sewu, karena notabene SDM-nya juga orang desa, itu tidak semudah mereka-mereka yang notabene orang yang sudah berpengalaman itu. Jadi kita ngikuti saja. Saya yakin-yakinnya anggota, walaupun anggota SDM-nya Nyun Sewu orang desa, tapi pola pikirnya untuk maju itu tetap tinggi. Wujud apapun kita belum ada, apalagi pihak ketiga, kedua atau yang memberikan sesuatu bantuan atau apa itu belum. Cuma kita juga mengucapkan terima kasih bantuan dari pemerintah sampai detik ini itu hanya pendidikan, fasilitas untuk meningkatkan sumber dayanya supaya bisa mengakses atau bisa dalam arti koperasi ini tidak ketinggalan dalam hal pembukuan maupun apapun, itu baru. Tapi harapan kami, tolonglah, karena ini koperasi benar-benar sekelompok masyarakat yang notabene kepengen maju, namun karena sering terbentur mengenai sarana dan prasarana, kalau bisa dinas koperasi maupun yang lainnya yang berkompeten untuk UMKM, tolonglah ini dibantu. Wujudnya apapun kita tidak terlalu mengemis atau minta wujudnya apa, tapi kita kepingin agar usaha koperasi ini, terutama masyarakat pedesaan untuk berdikari lewat koperasi ini benar-benar terwujud dengan sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki oleh dinas terkait. Jadi itu wujudnya apa, barang atau apa kita butuh, karena ini bergerak di wisata. Kalau ada pengadaan barang wujudnya untuk wisata, itu memang kita harapkan. Ada sesuatu yang perlu kami sampaikan, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita punya niatan untuk berusaha dalam bentuk terutama koperasi, ini jangan kita berpedoman dari awal itu punya modal, tidak. Buktinya koperasi Muncul Makmur dengan modal hanya 20 juta sampai sekarang bisa punya gedung sendiri, punya usaha sendiri dengan pembelian-pembelian yang kita jalankan. Itu ternyata yang menjadikan pesimis mereka-mereka itu tidak terwujud. Dan kita harus yakin bahwa koperasi ini sekarang usaha tidak usaha pinggiran, tapi menjadi seksi dan banyak sekali yang dilirik oleh jajaran masyarakat yang notabene kemarin itu banyak yang menyepelekan koperasi. Jadi tetap bangga kita sebagai koperasi dengan wujud koperasi kita yang notabene dengan sumber daya manusianya yang notabene orang terpinggir, orang desa, notabene petani, nelayan, pedagang asongan kecil-kecilan, namun kita bangga ternyata koperasi Muncul Makmur bisa dibuktikan dengan kekompakan, dengan kegigihan, dengan kejujuran para pelakunya terwujud seperti ini. Dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang dengan sekali lagi bantuan pemerintah dalam wujud apapun kita butuhkan, kita tetap yakin bahwa koperasi tetap jaya, jaya, jaya. Waktu itu kan waktu saya masuk di koperasi Muncul Makmur itu kan memang sudah ada koperasinya, tapi belum ada kantornya dan belum ada karyawannya. Jadi, tapi anggotanya sudah ada anggotanya, sudah berbadan hukum, tapi belum ada karyawannya. Terus saya masuk di situ, merintis istilahnya kalau zaman dulu babat alas nggih, babat alas.
kita ke pasar, terus ke Muncul wisata-wisata itu. Waktu pertama kali juga masih banyak yang meremehkan lah istilahnya, soalnya kan belum pada tahu juga. Terus koperasi kan waktu itu juga belum seperti sekarang, jadinya ya ada yang menganggap bank detail, ada yang menganggap rentenir. Cuman kan kita sosialisasi terus, kita memberikan pengertian bahwa ini tuh koperasi itu bukan seperti bank detail, bukan seperti rentenir. Kita itu dari anggota untuk anggota. Jadi dan semakin kesini masyarakat sudah semakin mengenal koperasi, sehingga banyak yang ikut bergabung ke dalam koperasi Muncul Makmur sebagai anggota. Jadi kita kalau terjun langsung, istilahnya kalau di sini kan jemput bola, kita ke pasar gitu, memberikan informasi, Bu ini tuh enggak, Ibu atau Bapak gitu kan, ini tuh bukan rentenir atau bukan bank detail, kita ada berbadan hukum dan kita juga angsurannya bulanan, kita juga bagi hasilnya tidak terlalu tinggi. Jadinya lama-kelamaan itu mereka juga sudah memahami dan membandingkan dengan yang lainnya begitu. Setelah jangka waktu yang cukup lama, akhirnya mereka juga ikut merasakan perbedaannya antara bank detail dan koperasi, sehingga mereka yang masyarakat sekitar sini lebih memilih bergabung ke dalam koperasi Muncul Makmur sebagai anggota. Kalau anggota itu kan biasanya pinjaman dengan bagi hasil yang ringan, terus prosesnya cepat, prosesnya tidak terlalu berbelit-belit, dan mereka itu lebih sering jemput bola, lebih sukanya itu jemput bola. Jadi kalau yang kesini itu malah jarang. Jadi kita itu ada beberapa karyawan itu semuanya keluar. Setiap pagi itu ada yang ke pasar Bumen, ada yang ke pasar Gilang, ada yang di Water Park Muncul. Nah itu mereka itu sukanya jemput bola. Jadi kita antar ke sana. Kalau mau nabung juga kita datang ke sana, begitu. Jadi keuntungannya di sini itu masyarakatnya itu memang lebih suka yang jemput bola, begitu. Kang ongkos sepisan inggih punika wonten ing mriki kula badhe ngaturaken ngingi masalah tanaman. Keranten kula inggih tumut anggota koperasi. Jadi wonten ing koperasi kita sedaya menika mempunyai gagasan tur sampun dipun laksanakaken ngingi masalah penapa menika tanaman hortikultura. Ini termasuk sampel wonten ing mriki inggih menika tanaman cabai kalian tanaman tomat bermerek Servo. Nggih. Cabai ini ing mriki bermerek Srawung. Lan ugi ten mriki sampun sausia kurang lebih 1 bulan 10 hari. Jadi biasanya nak merek Servo itu 1 bulan 10 hari dia mulai berkembang buah. Makanya yang mriki nggih napa niku penyemprotan terus penyiraman ingkang dipun kawiti untuk sang pertama kali nganggini nggih pupuk dasar niku ngangge TSP. SP36. Saknika mboten nanten TSP nggih, SP36. Kalian kapur kangge ngantisipasi nau jamur. Terus kalian asam umat kan tugasipun kangge mengurai kehidupan tanah. Niko terus termasuk napa niko termasuk bahan dasar tanaman. Kalian ngangge mulsa. Ingkang angka kalihipun benih saya terus ketigonipun perawatan. Perawatan kang pertama kali nggih untuk mengalu hama niku mriki omos sing wonten ing mriki pertama kali respoh. Respoh niku seperti keong tapi tidak ada cangkangnya. Nah, itu diantisipasi dimulai saking sekali tanam harus ada obat respoh. Sing kedua kali seusia 7 hari dia usia 3 hari 1 sampai 3 hari dia membutuhkan siraman air. Jadi disiram pagi sore sampai 3 hari. Setelah akar sudah mulai menjalar, dia dimulai dari 7 hari sekali. 7 hari sekali itu
namanya dikocor pakai penyegar ataupun untuk pembakar semangat untuk akar berkembang dan batang dan daun. Setelah itu, setelah seusia ini sudah 40 hari, dia membutuhkan pemupukan buah. Pemupukan buah inggih menika mriki dipun pupuk seminggu sekali. Lah wonten ing mriki dipun kembangaken wonten ing Sabin tanah penyewaan seluas 1.500 meter. Kadang koperasi Muntur Makmur. Lah wonten mriki dipun tanami, pertama kali dipun tanami kacang panjang. Setelah tanam panjang usia sudah habis, sekarang dipun tanami cabai rawit kalih untelang. Lah menika mangke menawi badhe survei mriku saged ngene Muncul Makmur. Tapi dereng nganten paplete Muncul Makmur. Tapi sing ngrawat menika termasuk kula wonten. Itu memang jerih payahnya dimulai dari awal nih Mas, mengumpulkan orang. Itu Pak Solikin, nah saya kan teman anggota ya, mencari dana untuk iuran per bulan, terus saham pertama kali sekian, saham kedua kali sekian, saham ketiga kali sekian. Alhamdulillah saat menika sampun saged mekanten, nggih saged bayangaken. Bahkan saat menika nggadahi niku napa niku usaha kuliner perahu. Alhamdulillah iso gadahi usaha napa tanaman-tanaman ingkang sampun dipun kelola. Lah sampelipun nggih menika wonten mriki. Keranten menapa keranten nak server nganu dan Sabin mangke nak anten pengunjung anten perko ndelok anu nih sampel ke ngopo kersane mriki kan cakep. Menawi badhe teng Sabin nggih kalih jalan-jalan wong mriko nggih saged sepeda dugi panggenanipun. Lah niki kelanjutanipun kan karepe ketua kelompok niku napa niku koperasi mau diperluas, mau dikembangkan. Maksudnya saiki kok mung sak nggon, karepe kiambake njaluk 3 nggon. Ya insyaallah mangke ranten kula umure wis umur Mas, wis di atas 70 tahun kan. Adi kula golek wakil-wakil sing anu ngono arep ngembangke kira-kira ki yo kula ajeng golek wakil riyen kan. Untuk yang pertama kali kula kan remeni kan napa niku berkebaikan sama sesama orang. Seandainya aku remeni ngeten kula nggadahi anak, nggadahi apa nak melu anggota. Seandainya ada kesulitan yang saya mintai tolong ya cuman badan koperasi. Seandainya niki kula kan nembe kesulitan niki. Ini trombosit wontenipun tanah dikarenakan air hujan curah sehingga tidak ada kemarau, sehingga tanaman saya kan kurang bagus yang trombosit. pH tanah 3 saja tidak ada, 0,3. Sekarang kan sudah 5,9. Bahkan sekarang kan tanaman sudah bagus. Terus penyerapan makanan yang ada di tanah bisa diserap sama tanaman sehingga tanaman sehat, tidak banyak penyakit. Dulu Mas, penyakitnya untuk yang pertama kali busuk buah. Termasuk nak cara wong Jawa niku ngarani busuk buah ki patheken ngoten lho. Patheken. Tapi nak sakniki jarang sekali. Ingkang kaping kalihipun kula dipun kembangaken kok bagian masak opor bebek Mas. Teng warung nika wetan niku sing sebelah Kali Parat nika nggih sambungipun kalih koperasi. Gandeng kula angkuh kalih koperasi. Piye carane aku duwe usaha sak liyane aku tani, tapi engko aku iso ngembangi liyane, ora mung aku ning sawah terus. Nek sore kepengin ning omah. Alhamdulillah kula sakniki niku masake opor bebek. Gambarannya kula nak koperasi Muncul Makmur itu bisa berkembang terus sehingga dengan kualitas kondisi anak-anak muda kita yang ada di dusun kula nika ora mungkin mangke akhirnya kerendah. Dikarenakan apa? Dikarenakan menawi ada kesulitan itu mudah lan njaluk pertolongan ten koperasi. Niki kula ajeng anak kula saya ajeng nganu skripsi ora duwe dana sing kanggo nyuwun tulunge kalih koperasi.
oke anak arep menjelang ujian padahal wonten ing mriku kan kadang wis bolong kalih wulan misalnya bolong kalih wulan kan mboten bayar ganep kan mboten entuk melu ujian. Itu saged minta tolong pada koperasi. Alhamdulillah di koperasi itu memang kula dambakaken. Kula pertama kali tumut dumugi sakniki sausia kula sampun 70 ke atas tahun iki. Untuk yang terakhirnya dalam rangka apa itu pertanian. Pertanian ini kan keseluruhan kan trombosit dikarenakan curah hujan tadi. Kita siapa yang kita minta tolong? Cuman koperasi.